Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah baik. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan, mengizinkan, menakdirkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah mencatat ada kebaikan besar yang kita dapatkan dari apa yang akan kita lakukan serta dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Doa keberkahan serta rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi junjungan alam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atas jasa-jasa beliau terhadap manusia, kemanusiaan, dan untuk alam semesta ini. Mudah-mudahan doa kita, keberkahan, doa rahmat atau sholawat yang kita sampaikan bisa menjadi pertanda bahwa kita cinta kepada beliau dan menjadi peneguh bahwa kita siap untuk mengikuti seluruh suri tauladan yang beliau berikan. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, sambil menunggu teman-teman lain yang akan bergabung pada kesempatan kali ini, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani masih di 2 pelajaran yang ke-15 ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu dengan apa yang akan kita kaji malam ini masih di latihan ya. Kita masih akan membahas latihan, insya Allah ini adalah latihan terakhir pada pelajaran kita yang ke-15. Ini selanjutnya nanti kita akan melangkah maju ke pelajaran yang berikutnya. Ibu-ibu, apa sekalian, ini latihan kita ada jim, ada dal, ya ada jim, ada dal. Kita akan coba pahami terlebih dahulu, seperti biasa, ayat-ayat yang menggunakan kata-kata yang diprogramkan pada pelajaran yang ke-15. Untuk mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca, kemudian sambil kita mencoba meresapi maknanya, menghayati kandungannya, kemudian nanti kita perdalam ya, kita perdalam kandungan makna serta aspek kaidah yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini khususnya serta pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat yang akan kita kaji pada bagian yang ke jim ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Iya, baik. Itu dulu ada dua kutipan ayat, ya, ada dua kutipan ayat yang akan menjadi latihan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah ini sudah familiar ya, ibu-ibu, ya, bapak sekalian, sudah familiar, sudah populer ini ayat-ayat ini. Yang sedang kita kaji di sini adalah ya pada pelajaran kita yang sebelumnya kan ada ayat mengatakan amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, itu ya. Ada wa kutubihi. Pada waktu kita mengkaji materi tersebut kita sampai pada pemahaman bahwa kutub adalah bentuk tunggal apa jamak? Jamak. Bentuk jamak. Apa tunggalnya? Kataba. Ya, yang lain apa tunggalnya? Kitab. Kitab. Ya, baik. Kata kutub itu jamak, tunggalnya adalah kitab. Ya, kata kitab dan kata kutub, ya, kata kitab dan kata kutub itu berasal dari 3 huruf yang sama. Apa 3 huruf tersebut? Yaitu ada kaf, ada ta, dan ada ba. Ya. Ada kaf, ada ta, dan ada ba. Dari 3 huruf tersebutlah kemudian berkembang, ya, dari 3 huruf tersebut kemudian berkembanglah beberapa kata yang mempunyai hubungan. Kitab tadi apa maknanya kitab? Menulis. Ya, kitab itu maknanya buku. Ya, baik buku dalam arti umum atau buku dalam arti kitab suci, ya, dalam arti buku dalam arti umum atau kitab dalam arti kitab suci. Buku, kemudian kita pada waktu itu dengan 3 huruf dasar kita coba kaitkan. Apa itu buku? Buku adalah tempat menulis, ya gitu ya. Sehingga kata kitab sangat erat kaitannya dengan, ya, sangat erat kaitan dengan makna menulis. Dari kata itulah kemudian kita memahami ada kata kataba yang tadi diucap ya. Ya, kita memahami ada fiil madin kataba, ya, kataba yang tadi bermakna apa? Maknanya menjadi bermakna menulis. Ya, kemudian selanjutnya maknanya berkembang, ya. Maknanya dari menulis kemudian berkembang menjadi apa? Mewajibkan, ya. Mewajibkan. Ya, mewajibkan. Itulah dia beberapa kata yang kita sudah pelajari yang merupakan pengembangan, ya, pengembangan dari awalnya kita menemukan kitab, kemudian kutub, kemudian kataba. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, silakan jika ada yang kita rasa perlu kita diskusikan terlebih dahulu pada kesempatan ini untuk Al-Baqarah 183 dan Al-An'am 54. Silakan disampaikan dulu sehingga kita tahu mana yang ibu-ibu bapak sekalian perlukan untuk kita dalami sebelum kita berbagi dan menindaklanjuti dalam diskusi kita. Adakah? Saya nggak ada. Ada, baik. Nggak ada. Ya, terima kasih Pak Hamid responnya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Bu Asmani bagaimana? Bu Nur Aida, Bu Des, apakah nih? Kalau tidak bisa didengar suaranya mungkin kasih isyaratnya apa ya?
Isyaratnya apa? Raise hand atau apa gitu? Gimana Bu Asmani? Nggak ada. Nggak ada ya Bu Nuraida. Bu Des, bagaimana Bu Des? Oke, kelihatannya ini ada kendala teknis ya, Bu Asmani, Bu Des, responnya tidak bisa kita dapatkan. Baik, silakan ibu-ibu yang lain. Ya, mungkin Bu Yurlis mau berbagi apa yang sudah dipahami, Bu, silakan. Kelihatannya Bu Yurlis juga sedang mengalami gangguan, responnya belum kita dapatkan. Ya, lain monggo silakan Bu Fauzia, silakan Pak, Bu Fauzia. iya Pak. Saya coba ya Pak ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Iya, bagus. Mau dilanjutkan yang berikutnya, Ibu? Saya Pak ya. Iya, boleh. Silakan Bu Fauzia. Jika masih ada yang ingin di-share, silakan. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Jika telah datang orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakanlah salam, selamat atas kalian. Tuhan kalian menetapkan atas dirinya rahmat. Iya, bagus. Pak ya, bagus. Ini artinya dari aspek makna kata dan ungkapan, Bu Fauzia sudah punya pemahaman, gitu ya. Ya, dia tanya modal bagus itu Ibu, ya, ibu-ibu, bapak yang lain, dan ini contoh ini itu sudah menjadi modal bagus. Ini hanya perlu berikutnya aja, perlu polesan, dipoles sedikit dengan cara apa? Coba perasaannya itu dilibatkan gitu ya. Perasaan itu dilibatkan. Yang terasa nggak enak, ya coba dicari gitu. Atau mungkin nggak, misalnya Bu Fauziah merasa nggak ada sesuatu yang di perasaan itu kayaknya nggak enak gitu dengan apa yang sudah Ibu pahami tadi. Belum nyampe ke sana, Pak. Jadi Ibu posisinya itu baik-baik saja ya mengatakan seperti itu ya. Ya Ibu ya, udah aman gitu, nggak ada sesuatu yang merasa janggal gitu ya, apalagi terasa salah, enggak ya, begitu ya? Belum Pak, belum nyampe ke situ. Yang sekarang rasa di hati itu gimana? Bahwa merasa itulah benar gitu ya, artinya ya seperti itulah dia begitu ya. Nggak ada sesuatu yang terasa asing gitu ya. Maknanya dapat dari kalimat ini, saya bisa memahami gitu arti dari kalimat ini. Bagus. Nah, artinya kan kalau Ibu sudah paham kan kita enak gitu ya. Kita enak untuk bertanya karena orangnya kan udah paham. Kita nanya untuk konfirmasi karena Ibu merasa sudah paham gitu ya. Ya, pemahaman itu artinya ada sesuatu yang bisa kita bagi gitu ya. Kita mulai dari Al-Baqarah 183 ya sebagai ayat pertama.
Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Beriman. Ya Wahai orang-orang ayyuhalladzina amanu. Itu wahai orang-orang yang beriman. Iya, bagus. Yang bermakna beriman Amanu. yang mana? Amanu. Iya. Telah beriman ya, Pak? Oh, bagus. Bagus. Dari mana itu idenya ada telah? Itu kan bentuk satu, Pak, amanu. Baik ya. Lagi. Karena bentuk satu ya. Iya. Ini berarti kan kalau mengatakan telah beriman ya, telah beriman, berarti ini bicara tentang sesuatu yang memang sudah ada, berarti begitu ya. Karena kita pahami Iya. bentuk satu, berarti keimanan itu sudah ada. Ya, Sudah keimanannya itu sudah ada. Kalau udah ada, berarti bahasa lainnya yang sudah mantap ya, sudah mantap keimanannya. Sudah mantap keimanannya. Kutiba alaikumussyam. Gitu ya. Kutiba alaikumussyam. Ibu, di situ kalau kita lihat dari sisi bahasa Indonesia ya, Bu, itu. Kira-kira subjeknya apa? Kalian. Iya, bagus. Terus predikatnya apa? Puasa. Tunggu. Itu berpuasa, siam. Predikatnya apa, Bu? Berpuasa, Pak. Jadi di situ idenya kalian berpuasa gitu. Iya. Coba saya kasih pilihan dua ya, Ibu ya. Ini menginformasikan, apakah pertama menginformasikan tentang orang-orang beriman itu berpuasa, atau ini menginformasikan tentang kewajiban berpuasa? Kewajiban berpuasa atas orang-orang beriman. Baik, saya sebelum kita lanjutkan, saya mau sampaikan ini dulu ya, rule-nya, aturannya gitu ya. Jadi usahakan ibu-ibu bapak sekalian, respon yang ibu bapak berikan itu presisi, precise, seperti stimulus yang saya ajukan gitu ya, seperti stimulus yang saya ajukan. Apa maksudnya gitu? Kalau ini kan ibu-ibu kita paham semua lah ya, kita paham semua lah. Kalau seumpama saya mengajukan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, ibu-ibu bapak sekalian jawabnya iya atau tidak gitu. Kalau jawabannya itu pertanyaan yang saya ajukan itu memilih salah satu dari dua hal, ibu-ibu bapak sekalian pilih saja satu dari dua hal tersebut. Walaupun ibu-ibu sudah sampai gitu ya, udah paham, oh nanti bakal ke sini gitu. Ya, misalnya saya baru nanya satu step, satu langkah, ibu-ibu ya ibu bapak ya satu langkah aja dulu, walaupun nanti ibu bapak sudah paham tuh, berarti Pak Guru ini mau ke step yang ketiga, jangan langsung loncat ketiga gitu, karena yang butuh untuk memahami logikanya, tahap-tahapan itu bukan hanya ibu bapak yang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta dialog. Yang lain juga memerlukan itu. Ya, kita coba ya, kita ulang lagi ya. Pilih ya, Bu Fauzia. Kutiba alaikumussyam. Gitu kan, tadi sudah ketemu ya, Bu? Subjeknya dalam bahasa Indonesia apa? Sudah ya? Ya, Pak. Ya, yaitu apa tadi subjeknya? Subjeknya alaikumu. Itu kan, saya udah berkali-kali nyebut dalam bahasa Indonesia gitu, maksud saya memberi penekanan ke situ ya, memberi penekanan begitu. Nanti ibu-ibu bapak sekalian, ada kerugian kalau kita campur adukkan ya, ada kerugian kalau kita campur adukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab.
Ada kerugian gitu. Nah, misalnya seumpama saya bertanya, di sini mana yang fiil? Ibu bapak jawab fiil aja, mikirnya itu fiil. Jangan mikir saya nanyanya ibu bapak di sini fiilnya mana, lalu ibu bapak menjawabnya misalnya ada jawaban belajar. Nah, itu tuh ada kerugian di situ. Kenapa? Karena belajar itu bukan bahasa Arab. Ya. Kenapa bisa jawab begitu? Karena bisa jadi ibu punya pemahaman, ibu bapak punya pemahaman, fiil itu kan kata kerja gitu. Yang bukan sekedar itu, bukan sesederhana itu cara kita untuk lebih teliti ya, lebih teliti. Saya ulangi lagi ya, Bu ya. Ya, kita ulangi lagi ya Iya, Pak. pelan-pelan ya. Subjeknya apa tadi? Atas mereka. Ibu jangan berubah, Bu, nanti kita muter lagi. Jangan. Apa Ibu lupa yang tadi Ibu katakan? Apa Ibu tadi mengatakan atas mereka atau Ibu lupa tadi waktu kita diskusi pertama di awal tadi subjeknya apa? Lupa, Atau Pak. lupa ya? Coba kita tanya, mudah-mudahan ada Ibu Bapak lain yang ingat ya. Ibu Bapak sekalian tadi kata Bu Fauziah apa subjeknya tadi dalam bahasa Indonesia? Kalian. Pas tadi puasa bilangnya Bu. Puasa itu predikat. Kalian tadi. Kalian subjeknya. Itu ya Bu Fauziah ya, pegangi ini ya supaya kita jelas ininya langkahnya. Nah, jadi tadi Mereka. Ibu ya, Kalian. oke. Jadi Ibu yang mereka. ya, pelan-pelan ya. Tadi Ibu mengatakan pada ungkapan kutiba alaikumusiyam gitu ya. Apa subjeknya? Kata Ibu, subjeknya adalah kalian. Bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya. Oke ya. Maaf, Pak. Ya, berikutnya pertanyaan yang tadi ya, Ibu posisinya memilih ini. Ya, memilih ya. Tadi udah dapat ya. Ibu mau menjadikan kalian sebagai subjeknya. Nanti Ibu Bapak yang lain boleh ya, boleh berbeda pendapat, boleh ya, boleh berbeda pendapat. Wah, menurut saya bukan kalian subjeknya, boleh ya. Nanti tapi kita tuntaskan dulu ya diskusi kita dengan Bu Fauziah ya. Apa yang perlu dipilih? Apakah gitu ya? Kutiba alaikumusiyam ini menjelaskan tentang itu apa ya? Pilih ya. Pertama, kalian berpuasa, itu orang-orang beriman berpuasa, ataukah dia berbicara tentang kewajiban berpuasa? Yang mana menurut Ibu? Kewajiban berpuasa. Oke, sekarang kita gabungkan itu ya. Kita gabungkan itu. Yang mana yang akan kita gabungkan? Yang pertama adalah kalian. Kemudian yang kedua, ini bicara tentang kewajiban berpuasa. Nah, ketika ibu memahami bahwa kalian sebagai subjek, coba awali kalimat ibu dengan kata kalian, lalu terangkan bahwa ini bicara tentang kewajiban berpuasa. Coba gimana jadinya? Wahai orang-orang yang beriman, kalian titik-titik. Nah, coba isi titik-titiknya, Ibu. Kalian berpuasa. Tadi pilihan Ibu apa, Bu, tadi? Untuk subjeknya ya, Pak? Jangan mundur. Saya tanyakan pilihan Ibu. Pilihan Ibu dari dua yang saya ajukan tadi. Kutiba alaikumusiyam. Jangan. Ibu mundur lagi kalau Ibu lihat ke ini. Indonesianya, Bu, Indonesianya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ibu lain lagi ceritanya. Mohon maaf ya. Adakah salah satu ya, kalau enggak salah dua atau setengah boleh lah. Setengah dari ibu-ibu, bapak sekalian yang sudah ada titik terang arah mana yang kita tuju. Saya dalam kaitan ini dengan memandu Bu Fauziah, arah apa yang akan kita tuju dengan pertanyaan pemandu tadi yang saya berikan?
Maksudnya yang tadi titik-titik itu ya Pak Guru Ya, ya? betul. Yang titik-titik tadi. Tadi kan sudah. Kalian titik-titik. Nah, itu kan gitu. Dengan pemahaman yang tadi sudah dimiliki oleh Bu Fauzia, bahwa subjeknya adalah kalian, karena itu kalian subjeknya, kita letakkan di awal, kemudian ini bicara tentang kewajiban berpuasa gitu. Ada yang sudah punya titik terang bagaimana mengisi titik-titik tadi berlandaskan pemahaman yang Bu Fauzia Pola miliki. kalimatnya. Izin Pak, Silakan Bu Susi, silakan. mungkin saya melanjutkan yang Pak Hamid juga. Kalau tadi disampaikan kalian titik-titik, berarti kalian ada subjeknya dan titik-titik kita akan menuju kepada predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Kalian diwajibkan. Diwajibkan apa? Objeknya berpuasa. Gitu. Mungkin maksud yang pemahaman saya seperti itu. Oke, sudah. Bagus, dapat ya. Itu. Bagaimana jadinya coba Bu Susi dari awal melanjutkan perjuangan dari Bu Fauziah tadi bagaimana jadinya? Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk Pak saya ya, untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bagus. Tapi Ibu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Tadi saya sampai di sini sih sebenarnya. Kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kenapa saya ingin konfirmasi ke Bu Fauzia. Sudah berasa belum Bu gitu. Belum Pak, belum nyampe berasa begitu Pak. Enggak, maksud saya Ibu, maksud saya paham nggak tadi yang Ibu Susi katakan, ketika Ibu memahami subjeknya adalah kalian, maka diawalilah kalimatnya kalian ya. Diawali dengan kalian. Kemudian ketika ini bicara tentang kewajiban berpuasa, Bu Susi mengatakan kalian diwajibkan untuk berpuasa gitu. Iya, Pak. Kira-kira pelajarannya apa dari yang tadi yang Ibu versi Ibu kemudian versinya Bu Susi tadi, kira-kira apa pelajarannya? Kita cari subjeknya, terus predikat, baru objeknya. Jadi yang subjeknya didahulukan gitu, Pak. Iya. Alaikumus. Enggak, jangan lari ke Arabnya ya, Bu Fauziah ya. Iya, enggak, Pak. Ya, karena nanti akan beda ceritanya, akan beda ceritanya. Oke, baik, terima kasih ya. Itu karena tadi kita berlandas pada pemahaman Bu Fauziah bahwa subjeknya adalah kalian. Nah, ibu-ibu, bapak yang lain ada nggak yang berpendapat berbeda? Subjeknya menurut saya bukan kalian gitu. Kalau menurut saya puasanya Pak Guru. Ya, oke, baik. Nah, Bu Fauziah, mari kita lihat nih sudut pandang yang berbeda. Sampai nanti kita akan membuat sebuah kesimpulan ya. Akan membuat sebuah kesimpulan. Ya, Bu Fauziah, ibu-ibu yang lain, ya, Pak Hamid mengatakan bahwa subjeknya kalau menurut Pak Hamid itu bukan kalian, gitu ya. Tuh. Tapi apa Pak subjeknya? Puasa. Bagus. Nah, nanti Ibu Bapak sekalian pada poin ini nanti kita akan bisa ya pada saat tertentu kita bisa mengkonfirmasi atau bahasa lainnya memverifikasi manakah dari dua pemahaman ini yang lebih cocok dengan ilmu yang sudah kita miliki. Misalnya gimana? Misalnya kalau Bu Fauziah gitu ya, kalau Bu Fauziah misalnya diajukan sebuah pertanyaan untuk mengingat ya, pertanyaan pengingat ya. Kita biasanya kalau subjek kata ya yang kita pahami sebagai subjek ya, pemahaman kita tentang subjek, kalau bahasa Arab biasanya apa tandanya? Ada nggak Ibu ingat? Di akhir. Apa Bu Fauziah apa? Kayaknya suara Ibu berubah jadinya kayak suara Bu Ida tadi. Berakhiran doma. Nah, bagus gitu. Nah, kira-kira waktu Ibu mengatakan bahwa subjeknya adalah kalian, pemahaman tadi dipakai nggak?
Iya, kumnya itu. Kalian. Oke, bagus ya. Gitu ya. Oke, bagus ya, bagus. Walaupun nanti kita akan sampai kepada penjelasan. Berarti yang sama juga Pak Hamid juga bisa dong gitu ya? Iya. Iya, oke bagus. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya. Mari kita bandingkan kalau subjeknya kalian dengan kalau subjeknya adalah puasa. Bagaimana jadinya Pak Hamid kalau subjeknya adalah puasa yang dipahami dari kata asyam? Jadi puasa diwajibkan untuk kalian Begitu. atau puasa diwajibkan kepada kalian. Iya, baik. Bu Fauziah bisa merasakan bedanya? Dengan yang Bu Susi, maksudnya apa yang dengan terjemahan saya tadi, Pak? Ya, tiga jadinya. Tiga-tiganya ya. Tiga jadinya. Kalau untuk itunya, buat saya sama aja, sama-sama apa artinya tuh wajib berpuasa, intinya itu, Pak. Iya, ya betul. Kayak itu saya sampaikan, ibu-ibu, ya, Bapak sekalian, bahwa ini yang sedang kita lakukan ini bukan soal ini ya, bukan hanya soal pemahaman, tapi bagaimana kita menggunakan ilmu yang kita miliki. Misalnya apa? Coba kita diskusikan yang Bu Fauziah tadi miliki ya. Apa tadi yang pemahaman yang Ibu miliki? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian. Nah, baik. Itu misalnya kita nanya begitu. Dalam bahasa Indonesia, apa lumrah orang Indonesia mengatakan wajib atas? Enggak juga sih, Pak. Nah, itu tuh maksud saya gitu. Mana yang lebih lumrah dalam bahasa Indonesia? Wajib untuk, wajib kepada, apa wajib atas? Wajib untuk. Kira-kira itu tadi yang saya tanya itu, yang saya tanya. Saya tanya. Tapi kelihatannya kan nggak bergeser tuh rasa ibu gitu ya, nggak bergeser tuh rasa ibu karena apa? Karena ibu lebih dominan dipengaruhi oleh apa yang ibu sering dengar. Gitu. Iya. Apa yang ibu sering dengar. Tuh, setiap bulan Ramadan diwajibkan atas kalian, diwajibkan atas kalian, gitu, diwajibkan atas kalian. Ceramahnya Ustadz kan begitu, Pak. Kalau Nah, di betul, masjid. maka itu tadi saya sampaikan bahwa ibu lebih dipengaruhi oleh apa yang ibu biasa dengar itu Sering daripada dengar. apa yang kita biasa bahas, gitu. Maaf, Pak, masih kebiasaan. Iya. Ya, artinya itu udah bagus tuh kan daripada kita yang dulu kan ngerti kagak juga nggak masalah gitu ya kan, masih bagus ini. Oke, baik ya, baik itu dia. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian ada yang ingat nggak kalau kita pernah berdiskusi tentang la'allakum? Iya. Iya. Apa yang teringat terkait dengan la'allakum waktu itu? Ada kepastian Pak Guru. Pasti, Pak. Ya, Ini gitu. dari Allah. Nah, gitu ya, betul ya. Karena itu, ungkapan yang kita bisa pertimbangkan untuk menunjukkan hal itu, kita menggunakan ungkapan apa dalam bahasa Indonesia? Pasti kalian bertakwa. Pasti kalian bertakwa. Oke, terus apa lagi? Kalian akan bertakwa. Tentu kalian bertakwa. Ya, terus ada lagi? Sehingga kalian Ya, bertakwa. baik, itu dia. Ya. Oh, nggak salah itu ya. Ya, itu dia betul tuh, Pak Hamid itu dia. Gitu. Dengan mengatakan demikian, paling tidak kita sudah dapat pemahaman ya, kita sudah dapat pemahaman. Tapi memang betul ya, seperti kata Bu Fauziah itu ya, untuk mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Itu.
Maka sayang gitu ibu-ibu bapak sekalian kalau ada gitu ya, kalau ada kesempatan boleh memilih gitu ya, boleh memilih, saya itu lebih prefer gitu ya, lebih mengutamakan yang belajar itu adalah yang belum pernah belajar dengan yang lain terlebih dahulu, apalagi yang sudah pintar dengan yang lain. Kalau udah pintar dengan yang lain berat itu ceritanya, berat itu. Seperti mengajak itu ya, mengajak orang yang sudah punya agama untuk pindah agama gitu. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, coba sekarang itu ya. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina gitu ya. Bu Fauziah, di sini ada terlihat ini enggak ungkapan yang bermakna perbuatan? Datang. Iya, Ja'a. bagus ya, datang. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang yang melakukan suatu perbuatan dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan apa? Predikat. Iya, bagus. Bukan. Kalau predikat itu merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan, lalu subjek merujuk kepada apa? Subjeknya yang melakukan. Tadi bukannya predikat kata Ibu, apa mau diubah Predikat. jawabannya? Enggak, tunggu. Subjek ini yang melakukan, tunggu. Yang melakukan, Pak. Ja'a ini kan perbuatan. Kalau subjeknya yang melakukan, jadi orangnya. Iya, oke, baik. Oke, berarti kalau sudah seperti itu pemahamannya, kita lanjutkan berikutnya. Subjek itu tadi ya, pemahaman yang Ibu miliki bahwa subjek adalah yang melakukan perbuatan atau bisa itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Subjek itu kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya di awal dari perbuatannya atau disebut setelah perbuatannya. Di awal. Ya, lebih dahulu ya. Dalam bahasa Indonesia lebih dahulu ya, subjek itu, pelaku itu disebut lebih dahulu daripada perbuatannya. Gitu ya. Perbuatannya apa di situ, Ibu? Datang. Iya, bagus. Siapa yang datang dari berdasarkan informasi di dalam ayat tersebut? Orang-orang beriman. Iya, baik. Orang-orang beriman kepada apa? Kepada ayat-ayat Allah. Iya, mana yang bermakna Allah? Nggak ada sih, Pak, diiniin Nggak aja. ada. Kok Ibu ayat bisa? kami, Pak. Kenanya kami, Pak, masalah. Berarti ada Nah, dong itu kalau kami. begitu ya. Berarti ada itu namanya kalau begitu, Ibu. Ya, Beda kalau saya ayat. tanya, mana kata yang bermakna Allah? Gitu. Ya kan, mana kata Allahnya kan beda ya dengan bermakna Allah, itu maksudnya adalah nah itu. Bermakna Allah. Nah, baik. Nah, jika pemahaman itu sudah, maka apa bahasa Indonesianya ungkapan wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Maknanya jika telah datang kepadamu Ibu berarti lupa berarti. Berarti Ibu lagi lupa apa ya? berarti. Orang-orang yang beriman datang kepadamu Iya, dengan ayat begitu kami. kan. Gitu jadinya. Ya. Jadi mudah-mudahan berkenan ya, mudah-mudahan berkenan ya di hati Ibu ya, sehingga
Biasanya Iya kalau Pak, kita nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. itu ya, sehingga Masih apa ini namanya saya masih per kata begini loh Pak. Iza apa artinya za'aka datang apa gitu kan. Jadi untuk merubah menjadi yang enak-enak manis-manis kayak teman-teman tuh masih belum otomatis gitu loh Pak. iya bagus. Tapi ada kesadaran untuk mau begitu kan? Ada Iya kesadaran dong, untuk pasti mau lah Pak. begitu. Ya, kalau Ibu Insya karena Allah lah. versinya ini ya, versi Quran terjemah perkata gitu, belum pakai rasta gitu istilahnya ya. Belum Pak ilmunya. Ya, masih menggunakan versi Quran terjemah perkata, belum menggunakan rasa gitu. Coba dipakai tadi apabila itu. Apabila orang-orang yang beriman. Kenapa Pak? Apabila orang-orang yang beriman, terus apa? Datang kepadamu. Berimannya kepada apa? Kan tadi sudah kita diskusi ya. Dengan ayat-ayat kami. Beriman itu pakai kepada dengan. Bahasa Indonesia itu beriman itu dengan. Beriman kepada. Apabila orang-orang yang beriman apabila orang-orang yang beriman apa tuh? Udah kemudian. Rukun iman yang pertama apa? Beriman titik-titik apa? Allah. Gimana Bu? Rukun iman pertama. Beriman titik-titik Allah. Kepada. Kepada apa kepadang? Ini masih dengan gitu. Masih suruh ngerubah jadi bingung. Itu ya. Memang ungkapan kita sih sederhana ya. Ungkapan kita sederhana, tapi soal kebiasaan kan beda cerita. Apa ungkapan sederhana itu? Memahami kata gitu ya. Sebaiknya tidak hafal mati gitu. Memahami kata tidak hafal mati. Tetapi pakai hati gitu. Yang terakhir yang kita diskusi Bu Kanah dengan teman-teman di kelas yang sebelah itu, kita udah dapat makna baru dari wa gitu ya. Makna baru dari wa gitu yang berbeda dari yang biasa. Tapi karena kita posisikan bahwa ibu-ibu bapak sekalian itu sudah siap dengan fenomena bahasa bahwa satu kata itu bisa memiliki beberapa arti yang berbeda tergantung dengan konteksnya, itu tidak terlalu memberatkan di dalam kognitif, di dalam pengetahuan kita. Dalam pengetahuan kita. Gitu. Silakan Bu, dipakai. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada engkau, ya, maka katakanlah, selamat untuk kalian. Iya, bagus. Ini menurut pemahaman Ibu, salamun alaikum ini adalah pertanyaan, harapan, atau keputusan? Keputusan. Oke, bagus. Jadi, siapa yang memutuskan di sini? Rabbukum, Tuhan. Oke, bagus. Berarti yang memutuskan adalah siapa? Allah. Oh, Bu Yurlis, sebentar ya. Bu Yurlis kelihatannya semangat, saya ingin apresiasi nih Bu Yurlis. Oke. Siapa Bu Yurlis yang memutuskan? Tuhanmu. Bagus. Mana yang bermakna Tuhanmu, Ibu? Rabbukum. Yang mana Rabbukum? Yang bawah? Iya. Nah, belum nyampe ke situ. Nih, belum nyampe ke situ nih. Saya tutup lah ya, saya tutup nih biar nggak menggoda. Silakan Ibu. Biar nggak menggoda.
Boleh ya, Selamat boleh. untuk Boleh ya, boleh mengubah jawaban, boleh gitu ya. Tetap pada jawaban yang tadi juga boleh, tetapi jangan lirik ke yang ditutup. Nanti bintitan. Nah, gimana nih itu? Ini kesenggol apaan nih Pak? Jadi hilang deh tuh. Yang mana, Bu? Ya, Coba itu enggak. sentuh-sentuh layarnya. Nah, Ibu belajar pakai handphone ya? iya Pak. Oh Nggak punya iya. gitu. Saya kebayang itu beratnya kalau pakai handphone. Coba kalau pakai laptop gitu, Makanya kalau ada nih, yang nganggur. sampai, waduh, tadi itu teksnya hilang Pak. Digeser-geser itu layarnya. Kalau handphone itu kan dia ada Iya, kegeser. kecil ya, jadi Nggak tahu kesentuh yang digeser-geser. mana, hilang deh tuh Pak. Digeser-geser, Pakai Bu. buku ya Pak ya? Pakai buku aja ya Pak? Ya, asalkan disesuaikan. Saya ada bagian yang saya tutup di itu. Jadi baru sampai salamun alaikum. Nah, udah Setelahnya ketemu saya Pak. tutup Udah ada. dulu. Iya, pantesan ditutup, kirain kenapa? Iya. Salamun alaikum ya Pak. Ya, baik. Bu Yurlis, gimana? Tadi pertanyaan kita adalah, kan tidak ini, salamun alaikum ini berisi pertama pertanyaan, ataukah dua itu adalah keputusan, ataukah tiga itu adalah harapan. Harapan sinonimnya apa kita harapan tuh? Harapan Keinginan. Berharap supaya Berharap. ibu bapak sekalian selalu dalam naungan Allah, gitu tuh apa sinonimnya? harapan. Iya, sinonimnya apa? Yang maknanya, kata lain yang maknanya berdekatan dengan kata itu. Apa ya? Ibu-ibu, bapak yang lain apa yang terpikir? Yang terpikir Keinginan doa, Pak mungkin. Guru. Semoga Iya, Semoga doa. Keinginan. Doa ya, Keinginan. harapan, Ya, doa. keinginan, doa, Harapan, doa. gitu ya. Ya, Ya. doa. Silakan, Bu Yurlis. Permintaan. Tadi ya, pilihan ibu mengatakan bahwa itu adalah keputusan, gitu ya. Keputusan siapa, gitu. Keputusan siapa, Ibu? Saya Pak Bu Yurlis Pak. Tadi Bu Fauzia mencoba menjawab. Saya amati Bu Yurlis juga sedang semangat. Nah, karena itu saya ingin Pak. melayani ya, ingin melayani Bu Yurlis supaya ide beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan. Apa Bu Yurlis? Keputusan siapa? Keputusan Allah. Mana yang bermakna Allah atau yang maksudnya Allah di dalam bagian yang sedang kita kaji? Biayatina. Oke. Baik. Nah, di sini tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal ya. Baik. Nah, itu domir apa bukan? Bukan. Oke. Coba ada buku itu, Bu? Ada buku, coba dibuka buku halaman awal ya, buku 2 ya, buku 2 halaman awal sebelum pelajaran pertama. Jadi setelah kita review murojaah kembali, nah itu termasuk domir. Dia sama maknanya dengan nahnu. Nahnu dan na sama-sama domir. Bedanya, nahnu itu bisa mandiri, na itu harus dicantolkan pada kata sebelumnya.
Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Nih. Lalu berikutnya, ini sekaligus juga nanti ke Bu Fauziah bisa ya. Kul. Fakul itu satu kata apa lebih? Saya ya Pak. Ya, Bu Fauziah boleh, juga Bu Yurlis juga boleh. Iya deh Bu Yurlis aja Pak. Lebih. Ya. Berapa persisnya dalam pemahaman Ibu? 2. Iya. Yang kedua apa, Bu? Yang pertama kan fa. Yang Iya, kedua, yang kedua? kul. Iya, bagus. Kul. Kul itu jenisnya apa, Ibu? Kul jenisnya amar. Fi'il amar. Oke, bagus, bagus. Baik. Coba kita ulang lagi. Kul tadi jenisnya apa, Ibu? Fi'il. Iya, bagus. Fi'il apa, Ibu? Fi'il amar. Iya, bagus. Ketika dia fi'il amar, itu domirnya apa? Huwa. Bagus. Nah, mohon berkenan Ibu, coba kita cek lagi pelajaran kita. Boleh yang lagi tadi ya, halaman yang tadi boleh ya Bu ya? Coba dicek lagi ya Bu. Oke, baik. Setelah kita dicek, untuk amr kan tidak ada domir huwa di amr ya. Yang ada apa tadi? Anta sama antum. Iya, bagus. Nah, sekarang ini kan pilih nih, apa anta, apa antum di sini cocoknya untuk kul. Anta. Iya, bagus. Nah, sekarang kita sampai pada pilihan berikutnya ya. Pilihan berikutnya Bu Fauziah juga, ibu-ibu yang lain juga. Monggo ya ikut serta. Ini kalau dalam memutuskan. Ini salamun alaikum ini gitu ya. Ini keputusan nahnu apa keputusan anta? Nah, kira-kira begitu, Bu Yurlis. Keputusan nahnu. Iya, bagus ya. Ini salamun alaikum ini perkataan apa bukan? Perkataan. Bagus. Salamun alaikum ini perkataan nahnu apa perkataan anta? Perkataan anta. Oke, berarti kalau begitu gitu ya, kalau begitu mana yang lebih mudah kita pahami? Ketika anta yang berkata salamun alaikum berarti kita duga itu adalah keputusan anta. Dengan kalau kita mengatakan karena ini anta yang berkata berarti ini adalah keputusan nahnu. Yang mana yang lebih mudah dipahami? Anta. Iya, bagus. Maka pertanyaan berikutnya, kira-kira anta ini siapa dalam pemahaman Ibu? Ketika tadi nahnu ini maksudnya adalah kepada Allah. Kira-kira antanya siapa di sini, Ibu? Antanya Kamu. orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tunggal apa jamak, Ibu? Jamak ya. Cocok nggak kalau itu anta? Nggak cocok. Kalau begitu siapa di sini kira-kira antanya? Kalian. Apa, Bu Des? Kalian, Ustaz. Kalian tuh tunggal apa jamak? Jamak. Gimana, Bu Des? Oke, baik. Ibu Bapak yang lain, bagaimana nih ceritanya ini? Anta ini siapa kira-kira maksudnya?
Nabi Muhammad. Iya, Muhammad. oke bagus. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu nih sekarang kira-kira nih kita kembali ke persoalan yang tadi awal ya. Ini kita kembali lagi ke Bu Fauziah ya. Kalau begitu Bu Fauziah, salamun alaikum ini keputusan Nabi Muhammad ataukah harapan, keinginan, doa Nabi Muhammad? Oh, Harapan. doa. Iya, bagus. Jadi, kalau ini doa, maka salamun alaikum bisa kita maknai dengan apa? Selamat. Oke, Selamat baik. untuk Ibu kalian. bapak yang lain bagaimana orang Indonesia kalau berdoa, kalau dia berharap, kalau dia berkeinginan sesuatu terwujud, orang Indonesia biasa mengatakan apa? Ibu-ibu bapak yang lain? Semoga Semoga. kalian selamat. Iya, semoga. Salamnya itu jadi Semoga keselamatan. semoga kalian selamat. Oke, baik. Kita sudah mengalami banyak kemajuan. Yang terakhir ya, masih bisa Ibu Fauziah, masih bisa ya Bu? Iya Pak, monggo Pak. Iya, ini Teruskan sejam setengah perjuangan. bersama Bu Fauziah. Ini Iya benar, terus perjuangan sejam. Pak. Terus ini luar biasa, stamina-nya bagus nih. Stamina bagus. Nah, sama kayak tadi ya. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya. Nah, coba kita pakai ungkapan yang tadi ya. Coba kenali subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, lalu objeknya yang mana, keterangannya yang mana. Rabbukum. Subjek. Pakai bahasa Indonesia ya, Bu. Baik, nanti beda ceritanya nanti kalau bahasa Arab. Nanti insya Allah nanti Ibu Bapak sekalian, Tuhan. kalau kita sudah belajar ya, subjek versi bahasa Arab, saya nggak akan nanya ini subjeknya mana, enggak. Saya akan nanya, saya pakai istilah bahasa Arabnya nanti. Dan Ibu Bapak juga nanti jawabnya pakai bahasa Arabnya, tapi belum waktunya. Nah, tapi ini sebelum sampai ke sana kita pakai bahasa Indonesia saja dulu untuk mendekati itu. Apa Bu subjeknya? Tuhan kalian. Lalu Tuhan apa kalian predikatnya? Menetapkan ya, Oke, menuliskan. bagus. Menetapkan. Ibu dapat makna menetapkan dari mana? Ini kan kataba itu menuliskan. Terus kalau Rab itu kan nggak mungkin menuliskan, jadi ya menetapkan. Di yang sudah kita dapatkan, makna kataba apa yang sudah kita dapatkan? Kitab, Apa? buku, Apalagi? menulis, Ya, apalagi? mewajibkan. Iya, bagus. Ada tidak yang kita sudah dapatkan yaitu kata menetapkan? Belum. Belum, oke. Dari yang sudah pernah kita dapatkan, apakah tidak ada yang cocok salah satu darinya? Mewajibkan, Pak. Nah, itu Tuhan dia. kalian. Nih, Ibu kan Tuhan loncat itu kalian. ilmunya. Kita baru sampai mewajibkan, Ibu sudah melirik ke Quran terjemah mungkin. Di situ ketemunya adalah menetapkan. Ya bisa, ya bukan berarti salah ya. Ingatnya menulis, Pak. Menulis itu Tuhan kalian Oke, baik, silakan. mewajibkan untuk dirinya rahmat. Tuhan kalian mewajibkan untuk dirinya rahmat. Ya, baik. Rahmat itu ada bahasa Indonesianya enggak?
bahasa Indonesia juga rahmat kan Pak? Ada Sayang. nggak yang lebih Oh, Indonesia rahim. gitu? Dari rahim. Ada lagi yang lain? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Apa sih? Ada yang Ibu ingat itu Kan. selain tadi untuk makna rahmat dalam bahasa Indonesia? Untuk dirinya. Kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu maknanya? Maha pengasih, maha penyayang. Ya, itu kan bahasa Indonesia itu pengasih penyayang. Rahmat Jadi- juga bisa Jadi mewajibkan penyayang bermakna jadinya. kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Baik, bagaimana jadinya? Tuhan kalian mewajibkan untuk dirinya kasih sayang. Kalau pakai ilmunya Bu Susi apa tadi? Ilmu dari Bu Susi tadi. Mungkin bisa dijadikan alternatif. Apa ya? Nggak ingat? Tunggu. Kalau perlu ditunggu, saya tunggu. Tapi kalau kita perlu hadirkan Bu Susi untuk menyampaikan, kita minta Bu Susi. Kata baru. Kali. Diwajib. Iya, baik ya untuk efisien waktu. Silakan Bu Susi pakai gaya yang tadi Ibu miliki. Dari kata Bapak ya? Atau Iya. dari Salamun? Dari Kata kata Bapak ya, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Rahmah. Subjeknya Tuhan kalian mewajibkan dirinya. Jadi Tuhan mewajibkan diri Tuhan sendiri untuk memberikan kasih sayang. Iya, bagaimana jadinya? Tuhan Jadi, kalian mewajibkan dirinya Gimana Pak? memberi kasih sayang ya. Ya. Gimana jadinya Bu Kalian Susi? mewajibkan Bentar Pak. Tuhan mewajibkan. Tuhan Atau kalian Ibu Tuhan Bapak mewajibkan yang lain mungkin dirinya. tadi gayanya adalah seperti yang ada di sini. Kutiba alaikumus syiyam. Gitu kan kata Bu Susi tadi. Iya. Kalian diwajibkan untuk berpuasa. Katanya begitu tadi. Kalian diwajibkan atas diri. Baik, kalau tidak, tinggal coba ya Bu Fauziah, tambahkan kata untuk sebelum kata menyayangi, mengasihi. Tuhan kalian mewajibkan atas kalian atas dirinya. Udah jangan atas-atas terus, Bu. Iya, nggak pakai atas Pak tadi Pak. Nggak pakai atas Pak. Ada Budes nih, kedengaran atas-atas terus. Tuhan kalian mewajibkan dirinya untuk menyayangi. Nah, untuk mengasihi, menyayangi. Jadinya bisa begitu. Bisa ya, diikuti ya. Saya berasa itu, saya berasa begitu kok ada nilai itu ya, nilai tambah ya dalam pemahaman kita ketika kita memahami demikian. Tuhan kalian mewajibkan dirinya, gitu loh. Kan keren kan gitu maksudnya. Kalau mewajibkan orang lain, mewajibkan hamba itu biasa itu. Tapi ketika Tuhan Allah mewajibkan dirinya, itu kan luar biasa ya. Tuhan kalian mewajibkan, pakai kata bafi'il madin, telah, kan bisa bermakna demikian. Tuhan kalian
telah mewajibkan dirinya untuk mengasihi, menyayangi. Gitu. Keren ya, Bapak sih yang menerjemahkan keren Bapak. Ini masa ikut gaya Bu Susi aja saya. Saya ikut gaya Bu Susi tadi. Jadi yang keren Bu Susi ya Pak? Iya Bu Susi. Keren Bu Susi. Maka itu saya senang itu ada ibu-ibu bapak yang ikut serta melihat ini dengan cara yang berbeda. Itu akan terjadi suatu hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya diskusi kita dengan tokoh utama kita pada ini yang luar biasa malam ini, Bu Fauzia. Maka kalau tidak ada pertanyaan, selesai diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan kita yang akan datang dengan latihan yang terakhir nih, latihan terakhir, latihan dal. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sekalian, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan semangat untuk terus berjuang memahami ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Baik. Amin, amin ya Rabb. Amin. Ibu Bapak sekalian, apa ada pertanyaan sekali lagi? Sudah? Belum Pak. Oke, baik. Maafin ya teman-teman ya, jadi lambat nih. Santai aja. Bu. Saya. Gak apa-apa Bu, santai aja. Santai aja. Ini kan jadi semakin sering diulang itu kan kita berharap yang lain semakin kuat. Makin ingat kan? jadinya. Makin ingat gitu. Benar Pak Guru. Ya, Jadi ingat. yang lain juga menikmati Bu. Itu jangan salah. Iya. Yang lain juga bersyukur tuh. Asik ada Bu Fauzia yang siap meladeni Pak Guru. Kita Oh jadi iya, bisa jadi- anteng-anteng katanya. Enggak Pak, saya tuh masih per kata begitu Pak. Jadi satu-satu kata, oh ini artinya Sama, ini. Bu. Belum. Iya, betul. Belum Memang ada itu kata-kata kecenderungan yang kita manis. begitu ya. Kecenderungan kita Karena kan- begitu. Masih belajar arti dari satu kata. Iya, baik. Iya, pemahaman Baik. maknanya. Alhamdulillah tetap kita syukuri ibu-ibu, bapak sekalian, dan yang paling kita syukuri adalah ini daya tahannya luar biasa. Ini bisa bertahan sampai pelajaran ke-15 ini itu artinya memang tangguh ya, tangguh. Itu. Baik ibu-ibu bapak Malah sekalian, mari berpikir kita syukuri. Di AK2 juga nggak apa-apa Pak, bertahan. Enggak ya. Sama aja kan ini kan Al-Quran sesungguhnya mana-mana yang kita kaji itu bisa dipakai untuk yang lain juga. Tapi karena bahasa Arab Qurani ini memilih untuk memprioritaskan ayat-ayat populer. Harapannya apa? Supaya ada peningkatan lah kita ya, ada peningkatan kepercayaan diri kita ya, punya harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, ibu-ibu bapak sekalian, untuk Iya, Pak Guru. kesempatan ini mari Terima kasih kita banyak. syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ibu bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Ya, Pamit ya buat yang lain. Terima kasih Pak. Kita